nama Indonesia, dan itu sangat nggak bisa diungkapin lah. Bu Rudi termuda ya? Iya, termuda. Termuda ya, oke. Kalau nggak salah ada yang saya baca di buku, itu ada beberapa peristiwa di mana kalian bertemu dengan pendaki-pendaki internasional yang jauh lebih senior lah ya. Ketemu kalian yang jauh lebih muda, itu gimana? Ada cerita nggak? Wah, kalian masih kecil kok udah naik gunung gitu. Gitu sih. Iya, banyak yang Coba kaget. Frans. Banyak yang kaget juga pas ya nanya umur segala macam, umur berapa, 20-an rata-rata kan. Ya Kan masih sekolah. iya masih sekolah gitu kan, kaget juga mereka bisa gini gimana, mereka nanya-nanya kayak gitulah. Kenapa bisa sampai ya Seven Summits, terus sekolahnya gimana. Berbicara soal umur nih Frans ya. Frans, berbicara soal umur, apa ya, ibaratnya kemampuan apa sih yang sebenarnya kalian punya dan orang lain mungkin belum bisa untuk kemudian juga memuncak, jadi ke puncak 7 dunia ini? Apa ya, mungkin kita kalau ngomong skill mountaineering biasa kali ya, skill naik gunung segala macam itu pasti butuhkan. Tapi mungkin perbedaannya sebenarnya lebih ke manajemennya sih kali ya. Jadi knowledge, terus manajemennya. Jadi kita ngatur bagaimana kita ngatur waktu, kita ngatur perjalanan kita. Mungkin di situ sih kunci intinya kita bisa berhasil gitu. Oke, untuk bisa melakukan perjalanan ini kan kalau lebih 2,5 tahun ya, menggapai 6 puncak ini ya, gitu kan ya. Berapa lama kalian melakukan riset untuk masing-masing medan gitu? Berjalan. Enggak lama. Boleh Pak Ketua? Soalnya udah dari 2006 lah. Udah dari 2006 kita udah mulai beberapa gunung udah pelajari lah. Terus pernah disurvei juga tahun 2006 gitu buat ke Everestnya. Jadi ya setelah melihat segala kemungkinan emang bisa dilakukan ternyata untuk mendaki 7 ini. Oke, kenapa Kartens yang dipilih pertama kali? Itu sebenarnya kita ada penelitian di Papua, terus bagian Pegunungan Sudirman bagian barat. Itu kita meneliti di remote area. Itu mendaki 9 puncak gunung. Terus kita meneliti flora fauna. Terus itu ya hasilnya juga udah ada bukunya kita buat gitu itu. Ya. Jadi karena penelitian akhirnya kita mulai karena Kartens penelitian, gitu. terus ya udah kebetulan ada Kartens juga di sebelahnya, kita ikut bantu Kartens juga. Kita ada proyek pemasangan jalur di Kartens. Jadi bukan cuma sekedar naik gunung aja, Balkis, tapi juga memang ada tujuannya di sana gitu kan. Nah, ini menarik nih, bagus dari bukunya. Tadi saya sempat sedikit baca, Jonathan sempat ada masalah ya di puncak Aconcagua kalau nggak salah ya. Itu gimana, coba bisa ceritain nggak? Jadi pas itu kalau mau naik Aconcagua itu kan ada cek medis. Jadi masing-masing kita dicek. Jadi pas saya dicek itu nggak lulus gitu. Karena? Jadi kata dokternya ada kayak cairan di paru-paru. Cairan di paru-paru. Jadi kalau misalnya naik ketinggian lagi itu akibatnya fatal gitu. Jadi bisa kena namanya HP gitu. Nah, terus akhirnya Kenapa gimana? lanjut ya? Jadi jadi yang bertiga naik, jadi kita turun dulu ke kota, mereka summit, kita turun ke kota, terus habis itu dilanjut. Jadi kita komunikasi ke Bandung dulu, koordinasi lagi gitu. Jadi sekarang kamu udah nyampe di Argentina gitu. Jadi ngapain balik ke Indonesia lagi? Ya udah lanjut aja, diulangin lagi gitu. Wah, nekat kali kau. Indonesia kali kau yang naik aku gitu kan. Iya. Oh iya, harus sesuai. Sekali jalan terus. Sesuai. Terus Gitu. yang paling menarik tadi soal, kita akan kemudian bicara soal bagaimana sanitasi mereka di sana ya. Oh iya. Itu menarik tuh. Saya lucu saya baca bagian di Antartika waktu itu. Ini kayaknya menarik juga dibahas ya. Bagaimana mereka hidup sehari-hari, kalau cuma sekedar makan minum masih bisa lah. Masalahnya makan dan minum itu kemana gitu kan? Iya, kemananya itu ya. Kita setelah yang berikut ini akan kembali berbicara dengan mereka. Binatang namanya yak, binatang yang buat barang-barang. Nah, sudah kembali lagi dengan kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Bagus, ngapain sih? Loh, jangan sepedaan. Pulang Kenapa? Ya. Jangan salah, misalnya ini sepeda yang ternyata sampai ke base campnya Everest. Buset. Sepeda nyampe ya. Kamu nyampe nggak? Aduh. Belum kan? Kita harus pakai yang lain ya kayaknya. Oh iya. Gitu. Nih, kenapa kita duduk nih? Bagus, biar lebih seperti Biar lebih anak akrab, gunung biar ya. lebih anak gunung. Ini Anak ada gunung.
Masih bersama dengan Sofyan, Jonathan dan juga Franz dan juga Bruri. Kita mau bicara soal tadi kembali ke Kehidupan sanitasi. sehari-hari ya. Ya. Sehari-hari. Saya ngebayangin kalau cuma makan minum aja pasti ada yang bisa dimakan dan Yes. diminum ya kan. Tapi kalau untuk masalah sanitasi gitu kan ya, urusan sakit perut itu gimana kalau pas itu mendaki ke sana gitu kan? Gimana tuh Jonathan? Bisa dijelasin nggak? Gambar yang kamu pegang tuh kayaknya indah sekali ya. Jadi yang ini tuh namanya pee-hole. Pee-hole? Pee-hole. Ya. Jadi kalau misalnya buang air kecil. Lubang pipis ya? Ya benar. Kalau misalnya mau buang air kecil harus di sini. Harus di situ? Harus di sini. Kenapa harus di situ? Jadi intinya mah ngebuat Antartika itu keunikannya di situ. Antartika ya? Antartika, ya ini di Antartika. Keunikannya jauh dari kotoran gitu. Oke. Jauh dari sampah maksudnya gitu. Ya saya bayangin aja kalau misalkan boleh sembarangan kan itu nggak putih lagi kan, kuning gitu kan aneh gitu. Oke, tapi apakah ini berlaku juga untuk gunung yang lain? Enggak, hanya gunung ini aja. Hanya di Yang Antartika sini saja. Hanya di Antartika Ya. saja ya? Baik. Yang lucu lagi guys di Antartika